Ma sabaqakum Abu Bakar bikathratis salah wala bikathratis siyam. Kata Nabi Muhammad, Abu Bakar paling mulia di antara kalian. Abu Bakar paling agung di antara kalian. La bikathratis salah, bukan karena paling banyak solatnya. Meskipun Sayyidina Abu Bakar solatnya banyak. Wala bikathratis siyam, Abu Bakar paling mulia di antara kalian, kata baginda Nabi Muhammad, bukan karena banyaknya sholat, bukan karena banyaknya puasa sunnah, walakin bisyai'in waqara fi qalbih, akan tetapi ada sesuatu yang sangat kuat dalam hati Abu Bakar. Ada sesuatu yang menancap sangat kokoh dalam hati Sayyidina Abu Bakar. Mahu apa itu? Teman-teman sekalian, ada yang mengatakan khaufullah. Sayyidina Abu Bakar itu orang paling takut sama Allah, karenanya jadi orang yang paling mulia, paling tercinta di hadapan Allah. Akan tetapi mayoritas para ulama, sebagaimana yang disebutkan oleh Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad dalam kitabnya Fusul Ilmiyah, beliau menceritakan Sayyidina Abu Bakar menjadi seseorang yang paling mulia di sisi Allah di antara segenap sahabat karena rasa cintanya yang paling besar kepada baginda Nabi besar Muhammad. Rasa cinta yang membuatnya berkurang cintanya atau bahkan kecil cintanya kepada selain Nabi Muhammad. Cinta sama anak, cinta, tapi nggak sebesar cintanya kepada Nabi. Ama istri cinta, tapi nggak sebesar cintanya kepada Nabi. Bahkan beliau lebih mencintai anak-anak Nabi dibandingkan cintanya kepada anak-anaknya sendiri. Sayyidina Abu Bakar bahkan lebih mencintai orang tua Nabi daripada mencintai orang tuanya sendiri. Sehingga ketika ayahandanya Abu Quhafah masuk ke dalam agama Islam, beliau menceritakan itu kepada Nabi Muhammad dengan diiringi, andai saja Abu Thalib yang masuk Islam wahai Rasulullah, niscaya lebih berbahagialah hati saya. Paman Nabi, dia bilang, andai Abu Thalib nih Rasul yang masuk Islam, saya lebih bahagia lagi. Kenapa gitu? Karena buat Sayyidina Abu Bakar, Abu Quhafah ayahnya, sementara Abu Thalib setara ayah bagi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, Sayyidina Abu Bakar jadi seseorang paling tercinta di sisi Allah karena cintanya kepada Nabi Muhammad yang luar biasa. Sesudah wafatnya Nabi Muhammad, Sayyidina Abu Bakar diriwayatkan bahkan tak pernah tertawa. Habis wafatnya Nabi Muhammad, orang kalau ngobrol sama Sayyidina Abu Bakar selalu tercium bau daging bakar, daging gosong. Kayak Sayyidina Abu Bakar habis makan panggangan daging yang gosong gitu. Makan-makannya tuh hangus-hangusnya tuh dimakan, kan bau mulutnya suka ada kayak keciuman bau daging gosong. 1-2 orang sahabat kalau ngobrol sama Sayyidina Abu Bakar ciuman bau daging gosong. Di antara mereka pada cerita, saya kemarin ngobrol sama Sayyidina Abu Bakar kok keciuman bau daging gosong ya. Yang lain bilang, saya pikir saya aja. Yang satu lagi bilang, oh iya ya, saya keciuman bau apa memang dari mulut Sayyidina Abu Bakar.
Para ulama mengatakan kenapa Sayyidina Abu Bakar sesudah wafatnya Nabi selalu tercium kayak habis makan daging hangus, daging gosong. Teman-teman saudara sekalian, para ulama mengatakan seperti yang disampaikan Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad dalam kitab Fusul Ilmiahnya, kabid mahruk minal mufaraqah bil habib, ada hati Sayyidina Abu Bakar yang hangus terbakar karena tak tahan berpisah dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habis Nabi meninggal, Sayyidina Abu Bakar hatinya meranggas, hatinya hancur, hatinya kebakar rindu, hari demi hari, hari demi hari. Sampai 2 tahun berselang dari kewafatan Nabi Muhammad, Sayyidina Abu Bakar pun menyusul Nabi besar Muhammad alaihissalam meninggal dunia karena sakit. Meninggal dunia karena sakit yang tak lagi ingin beliau obati. Akan tetapi teman-teman, Nabi Muhammad menyebut beliau sebagai syuhada, sayyidus syuhada, pemimpin para syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi Sayyidina Abu Bakar meninggalnya tidak di medan perang. Sayyidina Abu Bakar meninggalnya bukan karena tertusuk pedang, bukan karena tertembak peluru, bukan karena terbakar api. Sayyidina Abu Bakar sakit kayak biasanya orang normal, meninggal dunia di atas tempat tidur. Nabi menyebutnya sayyidus syuhada, pemimpin para syahid fisabilillah. Dari sini para ulama mengatakan bahwasanya syahid tertinggi adalah seseorang yang mati karena cinta. Syahid tertinggi adalah seseorang yang mati karena cinta. Tewas terbakar rindu, mati karena tak sanggup berpisah dengan yang dicinta. Tuh Sayyidina Abu Bakar jadi sahabat paling mulia. Kenapa? Karena beliau punya cinta paling besar kepada manusia paling tercinta, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki, seperti yang tadi telah saya sampaikan, menyebutkan hari paling mulia, hari raya paling raya sepanjang tahun adalah hari Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.